Perkenalkan, kami dari kelompok 6, kelas 2024D. Dalam video ini, kami akan memberikan informasi terkait dengan penggunaan ejaan dalam penulisan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Winda Nurhayati. Saya Rehana Fadila. Saya Mariana Srizeki. Saya Zara Griselda Rena Fitri. Selamat menyaksikan! Apa itu ejaan? Ejaan adalah kaidah atau aturan dalam menuliskan bunyi-bunyi bahasa, kata, kalimat, dan lain-lain dalam bentuk tulisan, huruf-huruf, dan penggunaan tanda baca. Dengan kata lain, ejaan mengatur bagaimana kita menuliskan bahasa dengan benar dan baku. Fungsi ejaan adalah membantu menghindari kesalahan penulisan yang dapat menyebabkan kesalahan makna atau pemahaman. Ejaan yang disempurnakan atau yang sering disingkat dengan EYD adalah aturan dasar ejaan dalam bahasa Indonesia yang hingga sampai saat ini masih digunakan. Namun, sebagian masyarakat masih saja salah dalam penggunaan ejaan. Penggunaan ejaan yang salah ini dapat kita temukan di spanduk atau pamflet. Apa saja sih contohnya? Yuk kita simak. Contoh yang pertama yaitu kata izin. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata baku yang tepat adalah izin dan bukan izin. Izin yang menggunakan huruf Z, sedangkan yang kata bukan baku yaitu izin menggunakan huruf J. Lalu selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua yaitu kata kos dengan menggunakan T. Menurut KBBI, kata baku yang benar yaitu kos tanpa menggunakan huruf T, dan kata baku yang tidak tepat yaitu kos dengan ditambahi huruf T di akhir. Selanjutnya contoh yang ketiga yaitu penggunaan kata praktek. Menurut KBBI, penggunaan kata praktek atau praktik yang benar dan baku yaitu praktik. Praktik dengan menggunakan I dan bukan menggunakan E. Selanjutnya contoh yang keempat yaitu penggunaan kata kualitas. Menurut KBBI, penggunaan kata yang baku dan benar yaitu kualitas dan bukan kualitas menggunakan W. Contoh yang kelima yaitu kata perabot. Nah, menurut KBBI, contoh yang benar yaitu perabot dan bukan perabot. Kata perabot menggunakan O yang benar dan yang salah yaitu menggunakan U. Selanjutnya ke contoh yang nomor 6. Contoh ke-6 yaitu adalah kata himbauan. Kata yang baku dan benar menurut KBBI itu bukanlah himbauan namun imbauan. Himbauan yang tanpa menggunakan H di depan. Lalu kita ke contoh yang terakhir yaitu penggunaan kata apotik. Jadi menurut KBBI, kata yang baku dan benar yaitu apotek bukan apotik. Apotek yang menggunakan huruf E dan yang tidak baku menggunakan huruf I. Alasan mengapa kebanyakan orang melakukan kesalahan terhadap ejaan bahasa Indonesia yang pertama itu kurangnya pemahaman terhadap ejaan yang benar atau EYD. Banyak orang belum benar-benar memahami pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, termasuk aturan penulisan huruf kapital, imbuhan, kata depan, maupun tanda baca. Alasan yang kedua, pengaruh bahasa lisan dan logat daerah. Bahasa yang digunakan sehari-hari seringkali mempengaruhi cara orang menulis. Banyak kata dalam bahasa lisan yang pelafalannya itu berbeda dengan penulisan yang benar. Misalnya, orang sering menggunakan kebiasaan itu seperti mengucapkan enggak atau enggak, G-A-K, untuk tidak, dan kebiasaan itu terbawa ke tulisan. Selain itu, pengaruh logat atau dialek daerah juga bisa menyebabkan kesalahan dalam penulisan kata baku karena pelafalan dan struktur kalimat dalam bahasa daerah itu berbeda dari bahasa Indonesia yang benar. Selanjutnya, alasan yang ketiga yaitu terlalu mengandalkan autokoreksi atau fitur prediksi teks. Nah, perangkat digital seperti ponsel pintar atau komputer seringkali dilengkapi dengan fitur autokoreksi atau prediksi teks. Sayangnya, fitur ini tuh kadang justru mengganti kata yang benar menjadi kata yang salah gitu. Nah, terutama jika pengaturan
bahasanya itu tidak sesuai dengan bahasa Indonesia. Misalnya, jika ponsel itu diatur dalam bahasa Inggris, kata-kata Indonesia bisa dikoreksi menjadi kata-kata lain yang tidak sesuai. Nah, orang yang terlalu mengandalkan fitur ini tanpa mengecek ulang tulisannya itu bisa saja tidak menyadari kesalahan yang terjadi. Alasan yang selanjutnya, kurangnya kebiasaan membaca teks berbahasa Indonesia yang benar. Nah, seseorang yang jarang membaca teks atau buku berbahasa Indonesia yang baik dan benar biasanya tidak punya cukup referensi tentang bagaimana kata seharusnya itu ditulis. Nah, padahal membaca adalah salah satu cara paling efektif untuk membentuk kepekaan terhadap bahasa Indonesia, termasuk ejaan. Orang yang sering membaca buku, artikel, atau tulisan formal yang akan lebih terbiasa melihat bentuk kata yang benar, sehingga lebih kecil kemungkinan mereka melakukan kesalahan ejaan. Dan alasan yang terakhir, tidak melakukan pengecekan atau penyuntingan ulang. Nah, banyak kesalahan terjadi karena seseorang langsung menulis dan mengirimnya tanpa mengecek kembali tulisannya. Nah, padahal mengecek ulang sangat penting untuk menemukan kesalahan ejaan, tanda baca, atau susunan kata. Nah, apalagi jika tulisannya itu panjang dan dibuat dengan tergesa-gesa. Penulis yang terbiasa melakukan penyuntingan untuk dikirim selanjutnya itu akan lebih sadar terhadap kesalahan dan bisa memperbaikinya sebelum orang lain itu membacanya. Nah, itu dia beberapa penyebab orang-orang melakukan kesalahan dalam ejaan. Nah, bagaimana sih cara mengatasinya? Yang pertama adalah membiasakan diri membaca bacaan formal seperti koran, membaca berita, membaca jurnal, membaca buku, yang kedua, jika sudah membuat tulisan namun ragu dengan kata atau pedoman yang seharusnya digunakan, bisa dicek di KBBI online. Nah, di sini dapat langsung terlihat bagaimana penulisan kata yang tepat. Selain itu, bisa juga dilihat di PUBI bagaimana pedoman yang benar. Udah deh, tinggal dikirim. Jangan dulu. Ini kita harus tinjau kembali kata-kata yang udah kita buat. Takutnya ada kesalahan nih di ejaan bahasa Indonesianya. Oh gitu ya. Yang ketiga, kita harus mengecek ulang untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam penulisan. Yang keempat, mengatur fitur autokoreksi di papan ketik menjadi bahasa Indonesia agar ketika kita mengetik suatu kata yang salah, maka akan otomatis terkoreksi menjadi kata yang benar.